Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat panjang umur sehingga kita dapat berjumpa dalam acara Kurma Tarbin. Mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kekufuran hingga zaman yang penuh dengan keimanan sekarang ini. Jamaah pendengar Kurma Tarbin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, siapapun itu orangnya, baik laki maupun perempuan, kaya, miskin, tua ataupun muda, semua yang namanya manusia, tatkala ditanya, maukah masuk surga? Pasti jawabannya mau. Semua orang pasti ingin masuk surga, baik ahli ibadah maupun ahli maksiat sekalipun dia tidak mau masuk neraka, pasti ingin masuk surga. Akan tetapi ada sebuah hadis yang sangat luar biasa. Setiap manusia ingin masuk surga, ini malah sebaliknya. Surga itu ingin dimasuki oleh orang-orang tersebut atau oleh manusia tersebut. Singkat kata, ada 4 golongan manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga kangen, surga rindu, surga demen, surga suka terhadap 4 golongan manusia. Mudah-mudahan kita termasuk daripada 4 golongan manusia tersebut. Siapakah 4 golongan manusia yang dikangenin, dirinduin oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah tahlil Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran. Orang yang suka baca Al-Quran. Terlebih-lebih kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, kitab suci yang mulia. Yuk, di bulan yang agung dan mulia ini kita basahi lisan kita, mulut kita dengan tahlil Quran, dengan membaca Al-Quran. Kita niatkan di Ramadan ini minimal khatam 1 kali membaca Al-Quran. Karena memang Nabi bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatil Quran. Paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dirindui atau dikangenin surganya Allah adalah wahafizil lisan. Orang yang menjaga lisan, menjaga perkataan, menjaga mulutnya. Yuk, di suasana Ramadan ini bukan hanya kita menahan lapar dan haus dari pagi hingga sore hari, hingga maghrib, tapi kita tahan
daripada lisan kita dari berkata yang tidak baik, berkata jorok, kotor dan keji atau kasar. Kita tinggalkan kalimat-kalimat yang tidak berfaedah, tidak bermakna. Karena sekali lagi, surga kangen, surga rindu sama orang yang hafizil lisan, menjaga mulutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida." Falyattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Kalau perkataan benar pasti baik. Perkataan yang penuh dengan makna kebaikan. Yang ketiga, orang yang dikangeni surga adalah wamut imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yakni banyak kita tinggal di lingkungan kita pasti ada masjid, ada musola, ada pesantren ataupun yang lainnya. Jadikan lembaga-lembaga atau tempat-tempat ibadah tersebut berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita sedekahkan sedikit harta kita, baik itu makanan atau minuman. Untuk apa? Untuk takjil, memberikan bukaan secara gratis. Buat siapa? Buat orang-orang yang puasa. Orang puasa otomatis lapar. Dari pagi hingga sore hari dia tidak makan, tidak minum. Maka sore hari manakala dia belum sempat makan atau minum, tapi posisinya sudah ada di masjid, dia ingin sholat maghrib, dan alhamdulillah DKM menyediakan takjil gratis. Itu semua adalah dari umat untuk umat. Itu semua adalah dari umat untuk umat. Semata-mata yakni wamut imul ji'an, memberi makan orang yang kelaparan. Yang terakhir, orang yang dikangenin, dirindui surga adalah washaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mari jadikan Ramadan tahun ini untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Jangan sampai di Ramadan yang Allah kasih kesempatan kita tinggalkan, kita tidak berpuasa. Yuk kita puasa, karena bulan Ramadan bulan puasa, menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib, mengharap rahmat dan ridha Allah. Semoga kita semua senantiasa dikangenin, dirinduin oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 golongan tersebut, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, sehingga kita selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.